Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian kelas 10-1. Kita berjumpa lagi. Ya. Kita berjumpa lagi anak-anak di pertemuan pembelajaran bahasa Indonesia. Walaupun kita masih dalam suasana yang belum bisa bertatap muka, semoga kalian dalam keadaan sehat. Kalian sehat semua ya, anak-anakku semuanya? Sehat, halo, alhamdulillah. Sehat semuanya anak-anak? Sehat Ibu, iya Ibu, sehat. Alhamdulillah. Bahagia Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana? Sehat nggak Bu? Sehat. Alhamdulillah. Ya, kita berdoa dulu ya anak-anak sebelum Bu Wahyu absen satu-satu. Kita berdoa dulu. Ya Bu. Berdoa Ya, di Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Bu Wahyu akan absen dulu sebelum pembelajaran dimulai. Ada Miftahul. Miftahul kemana ini ya, Miftahul? Miftahul sakit perut. Ya ada Ibu hadir. Hadir, alhamdulillah. Dewi. Hadir Dewi Bu. Ada Bu. Desi sehat? Sehat Bu. Ada Bu. Gemuk. Hadir Bu. Dia sehat? Ya Bu. Sehat. Sera sehat? Bu sehat. Devi sehat? Hadir Bu dan sehat Bu. Alhamdulillah kalau semuanya dalam sehat. Ya, Bu Wahyu mengingatkan ya, walaupun kita bertatap muka lewat dunia maya, semoga pembelajaran kita pada materi ini akan berjalan baik dan lancar. Jangan lupa jaga protokol kesehatan ya anak-anakku semuanya, walaupun COVID-19 sudah lama berlalu, tapi jangan lengah ya, kita tetap patuhi protokol kesehatan dan kita berdoa semoga kita bisa bertatap muka sehingga pembelajaran akan lebih maksimal. Siap ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini? Siap dong Bu. Siap Bu. Semuanya dalam keadaan bahagia ya? Nggak ada yang sedih ya? Ini kok kelihatannya lesu-lesu semua atau habis pelajaran apa tadi sebelum Bu Wahyu? Pelajaran matematika. Oh, pusing tadi Bu, matematika Bu, habis ulangan. Ya, makanya Bu Wahyu kok lihat masih loyo-loyo. Tugasnya sulit matematika tadi. Bu, sin kos tangan. Pusing. Oh, iya. Pusing ya. Ya nggak apa-apa. Dilewati dengan baik. Sekarang ketika pembelajaran bahasa Indonesia saya yakin kalian itu akan lebih fresh karena pembelajaran yang menyenangkan ya anak-anakku semuanya. Oke, kita mulai. Bu Wahyu mau menyampaikan sesuatu hal berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Sebelum pertemuan hari ini, hari Senin kalau tidak salah kita sudah pelajaran bahasa Indonesia ya anak-anak. Iya. Sastra. Materi apa ya? Ya, materi apa ya yang kita pelajari? Ada materi apa berkaitan dengan teks apa sebelum saya lanjutkan ke materi ini? Teks prosedur. Teks prosedur ya? Teks prosedur apa hasil observasi? Iya Bu, pokoknya yang itu lupa Bu. Observasi tahu Desi, observasi kamu mah ngaco. Sepertinya ya. Iya. Ya, sebelum pertemuan hari ini kita sudah mempelajari tentang hasil observasi. Kita hari ini akan mempelajari bab 2 yaitu mengenai teks eksposisi. Kenapa sih harus mempelajari teks eksposisi? Ada yang tahu apa sih? Kenapa sih? Dan apa tujuan yang kita ingin capai dalam pembelajaran teks eksposisi kali ini? Pernah membaca teks eksposisi?
Informasi ya, Bu ya? Expose, Oh, iya, expose iya. berarti selebritis ya, Bu. Iya, biasanya kalau yang expose itu berkaitan dengan selebritis ya expose. Tadi apa, Seira? Pelajari apa? Informasi ya, informasi gitu bukan sih, Bu? Iya, betul. Expose itu expose. Berarti itu hal yang kita ingin ketahui. Iya apa tidak? Expose. Expose Iya. artis itu berkaitan dengan berita. Artis. Berita artis. Iya apa tidak? Yang berkaitan dengan hal yang kita ingin tahu sih. Apa sih itu informasi apa yang kita peroleh? Iya apa tidak? Ya. Iya, Bu. Manfaatnya Itu Ya, manfaatnya untuk kita apa teks eksposisi tersebut? Ada yang tahu? dapat info, Bu. Iya, betul. Dapat informasi secara singkat, padat dan jelas. Jelas. Oke. Kita mulai ya pelajaran teks eksposisi. Bu Wahyu akan menampilkan contoh bacaan teks eksposisi. Ibu sebentar ya, aku ambil pulpen sama buku dulu ya. Iya, Saira. Ya. Ini seperti yang Bu Wahyu sampaikan tadi, sudah nampak di layar kalian. Udah, Bu. Ya, seperti yang Bu Wahyu sampaikan, kita akan mempelajari materi baru hari ini berkaitan dengan materi teks eksposisi, ya. Kenapa kita mempelajari teks eksposisi? KD-nya bisa kalian lihat. Kita akan menganalisis struktur isi teks eksposisi, merencanakan argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi, serta kebahasaan teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian dapat menentukan ciri-ciri teks eksposisi dengan topik tertentu, menentukan struktur kebahasaan teks eksposisi yang dibaca, menganalisis struktur, dan merumuskan kembali, serta hasil akhirnya nanti pada keterampilan kalian dapat menyusun teks eksposisi. Seperti yang tadi Bu Wahyu di awal sampaikan, kenapa sih kita harus mempelajari teks eksposisi? Yang pertama kita akan memperoleh pengetahuan. Ya, dari informasi teks eksposisi kita akan memperoleh pengetahuan. Yang kedua, kita akan mengetahui jenis atau ragam teks bahasa Indonesia. Yang ketiga, kita dapat mengerti hubungan opini dan pendapat. Yang empat, kita dapat mempelajari cara membuat penelitian karena hasilnya dari teks eksposisi berkembangnya kita itu dapat membuat sebuah laporan. Oke, anak-anak, ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Wahyu lanjut ke Bu. Ya ada ya. Oke. Bu Wahyu akan menampilkan sebuah video mengenai teks eksposisi, atau ini sudah masuk semua atau belum ya? Kalau menayangkan video, kira-kira nanti yang terlambat masuk nggak apa-apa? Giling aja, Bu. Wakilin aja ya. Oke. Atau Bu Wahyu tampilkan dulu bacaan ya, sebuah bacaan. Nanti Bu Wahyu cari dulu. Ya. Sudah nampak atau belum bacaannya? Sudah, Bu.
Kelihatan atau belum? Sebentar. Nggak jelas, Bu, tulisannya. Tulisannya Oke. kecil, Bu. Kecil, Bu, Ya. nggak kebaca. Nampak atau belum? Bisa dibaca? Perbesar dibaca, dikit lagi, anak-anak? Bu, ukurannya, Bu. Oke. Ukurannya kurang besar, Bu, dikit lagi, Bu. Oke. Sudah? Sudah bisa dibaca? Sudah. Ya, Bu, Oke. segitu kebaca, Bu lah. Iya. Silakan dibaca anak-anak. Ini ada informasi mengenai pentingnya sarapan untuk tubuh. Ada yang terkendala jaringan anak-anak karena kita bertatap maya? Tidak ada ya yang di kelas ini? Tidak ada yang terkendala. Tidak, Bu, tidak. Tidak, Bu, Oke. masih bagus jaringannya. Oke. Silakan dibaca. Saya mau Buahyu bacain. Oh ya, boleh. Boleh Devi. bacain. Oke, saya bacain ya, Bu. Ya. Bu Encep Surencep kok nggak datang-datang ya, Bu ya? Ya, ini anak laki-laki belum datang. Itu dibaca semua atau gimana, Bu? Boleh, nggak apa-apa kalau Gantian dibaca aja, Bu. semuanya. Gantian, Devi Oh tuh mau iya. baca juga, Bu. Saya satu aja ya. Pentingnya Oke. sarapan untuk tubuh. Saya paragraf Lanjutkan, Devi. Ya nggak gitu juga, Desi. satu paragraf. Oh iya dong. Aduh, ya udah. Nggak apa-apa, Pentingnya Bu. sarapan untuk Desi agak tubuh. malas ya. Terus, Ya. lanjut. Sarapan. Desi ini lagi kalau terus. Saya lanjut ya, Bu. Bacaan dari Desi ya, Bu. Ya. Makasih, ya, makasih Devi. Sarapan memang memiliki fungsi dan manfaat yang sangat baik untuk tubuh kita. Para peneliti juga mengatakan kalau sarapan akan bisa memberikan tubuh kita yang baik seperti biasa, seperti bisa mengendalikan berat badan, meningkatkan konsentrasi dalam berpikir, serta dapat memberikan banyak energi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Lanjut teman yang lain ya, Bu. Saya, Bu. Ya. Siapa yang Bu. bersedia? Dewi, Oh ya, Dewi, silakan Dewi. tidak hanya itu, sarapan ini memang memiliki manfaat yang sangat penting untuk kinerja otak kita. Seperti bisa memberikan keterampilan kognitif otak yang lebih supaya kita bisa meningkatkan memori dan juga membuat konsentrasi menjadi lebih tinggi. Udah, Bu? Ya. Ya, paragraf ketiga ada yang mau? Miftah atau dia atau Seira? Ya Bu, saya Bu. Boleh Bu. Oh iya Bu Dia. Jadi banyaknya manfaat sarapan, kita sebaiknya jangan sampai melewatkan kegiatan sarapan pagi ini supaya badan kita jadi lebih sehat dan juga aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan lancar. Kebiasaan untuk sarapan pagi ini memang akan membuat kegiatan kita menjadi lebih baik lagi. Bisa kita bayangkan ya, saat kita tidur, kita kan tidak memberikan asupan bergizi dan juga sehat ke dalam tubuh kita. Jadi saat itu tubuh kita akan kehilangan asupan. Selain itu juga, kalau kamu tidak melakukan sarapan di pagi hari, tubuh akan rentan terserang penyakit disebabkan oleh perut yang kosong dan sudah melakukan aktivitas berat. Jadi jangan sampai lupa sarapan ya. Sudah Bu. Oke, terima kasih untuk semuanya yang membacakan teks yang Bu Wahyu tampilkan ya. Dari teks yang saya tampilkan, dari Bu Wahyu yang saya
Bu Wahyu tampilkan, kalian dapat menemukan apa saja kira-kira? Ayo, menemukan apa saja? Manfaat Bu, manfaat dari sarapan bagi tubuh. Manfaat ya Bu, manfaat dari Ya, sarapan. ya, yang pertama itu manfaat. Terus apa lagi? Terus? Apa ya, Bu? Dampaknya Bu, Akibat. Ya, dampaknya Bu, ya, dampak tidak sarapan. ya, betul. Dampak kalau kita tidak sarapan. Ada Sarapan. manfaat, ada dampak. Kalau berkaitan dengan manfaat dan dampak, itu berkaitan dengan apa ya dalam sebuah teks? Ada yang tahu? Pola pengembangan. Teks memiliki berapa struktur? Kalau kalian membaca, setiap teks itu pasti memiliki strukturnya masing-masing. Iya apa tidak? Kalau yang kalian baca itu memiliki berapa struktur ya? 3 Bu, 3. 3, ya betul. Tia, 3. 3 itu apa saja ya? Ada tesis, argumentasi, sama penegasan ulang kayaknya kalau nggak salah ya Bu ya. Oh iya, betul dia. Ya, jadi berkaitan dengan tadi Bu Wahyu menanyakan yang dalam teks itu ada apa aja. Yang pertama itu manfaat dan dampak. Itu berarti berkaitan dengan struktur yang bagian mana ya? Kalau boleh Bu Wahyu tahu. Tadi dia sudah mengatakan strukturnya itu ada berapa? 3. Betul, ada pernyataan umum, ada argumentasi atau alasan. Ya, betul. Yang ketiga itu ada penegasan manfaat dan dampak. Itu masuknya di bagian mana ya anak-anak ya? Argumentasi kali ya Bu. Iya, betul, argumentasi. Untuk yang lain? Paham ya? Dari teks yang Bu Wahyu tampilkan tadi ya? Paham Bu. Paham Bu. Paham ya? Ya, ini karena kita masuk pada materi mempelajari struktur dan ciri-ciri dari teks eksposisi. Agar kalian lebih paham, Bu Wahyu coba akan menayangkan video teks eksposisi yang terdiri dari beberapa contoh bacaan. Siap ya? Bu Wahyu tetap awasi kalian di Google ya. Jangan sampai ada yang nyambi buka-buka link yang lain ya. Iya Bu. Sudah muncul? Sudah muncul anak-anakku sekalian? Belum Bu. Belum muncul. Iya Pak. Lagi Zoom. Ya? Selamat pagi anak-anak, semoga hari ini semua sehat ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang contoh teks eksposisi. 1. Contoh teks eksposisi tentang COVID-19. Tesis. Pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi COVID-19. Namun, orang yang pernah terinfeksi COVID-19 harus menunggu paling tidak 3 bulan untuk bisa mendapatkan vaksin. Hal tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Argumen. Praktisi kesehatan, Dr. Andi Komeini Takdir,
mengatakan pertimbangan jangka waktu 3 bulan agar memastikan penyintas COVID-19 bisa sembuh total, sehingga pemberian vaksin bila dilakukan dengan aman. Antibodi seseorang pasca terinfeksi juga bisa bertahan 3 bulan. Meski ada juga yang antibodinya sudah turun sebelum 3 bulan. Reinterasi. Oleh sebab itu, demi keamanan sebaiknya penyintas menunggu 3 bulan untuk mendapatkan vaksinasi. Hal tersebut sudah sesuai dengan saran tenaga kesehatan. 2. Contoh teks eksposisi tentang narkoba. Berjudul Semakin Mudah Mendapatkan Narkoba. Pernyataan pendapat, tesis. Dewasa kini semua orang sudah bisa mengakses segala informasi dan komunikasi dengan mudah. Hanya dengan menggunakan smartphone dan jaringan internet, maka semua kehidupan yang ada di dunia bisa diakses. Hal tersebut sayangnya juga berlaku untuk narkotika dan obat-obatan. Narkoba semakin mudah saja dibeli dan didapatkan dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Argumentasi. Menurut sebuah penelitian, narkoba bahkan sudah mulai merambah ke anak-anak sekolah dasar. Sungguh memprihatinkan sekali generasi muda kita saat ini. Fenomena ini terjadi bisa saja karena kurangnya pengawasan yang diberikan orang tua terhadap lingkungan anaknya. Di samping itu, sebagian besar anak sekolah dasar zaman sekarang sudah mempunyai handphone sehingga bisa dengan mudah mengakses dunia luar. Penegasan ulang, kasus peredaran narkoba tidak akan bisa berhenti sebelum akarnya dibasmi terlebih dahulu. Kasus ini bisa saja berkembang pesat di lingkungan sekitar kita. Tentu sangat disayangkan jika narkoba dapat menjarah anak-anak di bawah umur. Oleh karena itu, harusnya hukum bisa lebih tegas lagi kepada para kasus narkoba yang sudah ditangkap, agar mereka jera dan tidak bermunculan lagi oknum-oknum selanjutnya. Bagaimana anak-anak, apakah sudah jelas tentang contoh-contoh teks eksposisi? Jadi teks eksposisi adalah teks yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan sejelas-jelasnya. Oh iya, bagi anak-anak yang belum subscribe silakan subscribe dan tekan lonceng dampak. Kemudian aktivitas sehari-hari kesehatan maupun ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat memicu ketidaknyamanan bagi masyarakat. Tujuannya agar pembaca mendapat informasi. Hal tersebut dapat memicu ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak. Argumentasi. Kabut asap dapat menimbulkan bakteri berbahaya yang bisa saja terhirup oleh manusia dan menyebabkan penyakit pernafasan seperti ISPA. Bahkan penyakit pernafasan dapat berujung kematian dan membuat ruang rumah sakit penuh karena orang-orang yang terdampak. Kemudian aktivitas sehari-hari masyarakat juga akan terganggu. Akibat jarak pandang yang terbatas hanya 5 meter, mereka akan kesulitan berkegiatan. Hal ini akan mengganggu proses perekonomian mereka. Penegasan ulang. Jadi bencana kabut asap ini akan sangat berdampak negatif bagi warga. Selain mengganggu kesehatan juga dapat mengganggu proses perekonomian masyarakat. Contoh berikutnya yaitu pisang dan manfaatnya untuk kesehatan. Pernyataan pendapat, tesis. Pisang adalah buah yang berbentuk lonjong panjang meruncing pada ujungnya dengan warna kuning terang. Buah pisang mengandung banyak khasiat sehingga sangat baik bagi kesehatan manusia. Kandungan vitamin dan mineral dalam buah pisang diantaranya vitamin A, B6, B, C, fosfor, kalium, magnesium, besi, kalsium dan karbohidrat. Selain buahnya, ternyata daun, jantung, kulit, hati dan bonggol pisang juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Argumentasi. Masyarakat di pedesaan biasanya memanfaatkan jantung pisang yang sudah dipotong dari pohonnya untuk dimasak. Ini merupakan kebiasaan turun-temurun. Jantung pohon pisang ternyata mengandung kandungan flavonoid yang dapat menangkal radikal bebas pemicu kanker. Di dalamnya terdapat kandungan zat besi, mineral, fosfor, serat, protein, vitamin B1 dan C. Kandungan tersebut juga bermanfaat untuk mencegah stroke, diabetes, gondok, anemia dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol. Sementara itu, daun pisang mengandung zat polifenol yang bisa berperan sebagai antioksidan.
Kandungan antioksidan bisa berfungsi menangkal radikal bebas. Biasanya masyarakat memanfaatkan daun pisang sebagai alat pembungkus makanan seperti tempe. Hal tersebut akan membuat makanan yang dibungkus daun pisang dapat ikut menyerap kandungan yang ada di dalamnya. Penegasan ulang, baik dengan mengonsumsi buahnya secara langsung maupun dengan melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Ternyata pisang memiliki segudang manfaat untuk kesehatan kita. Dengan mengetahui aneka ragam manfaat buah pisang dan cara pengolahannya, masyarakat dapat memanfaatkannya dengan efektif baik untuk keperluan pribadi maupun untuk ladang usaha. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks eksposisi memiliki struktur tertentu. Pemahaman struktur dan kaidahnya itu sangat penting agar kita bisa membedakan teks eksposisi dengan jenis teks lain, yaitu tesis, yakni berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Rangkaian argumen, berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Argumen bersifat menguatkan fakta yang ada di dalam teks. Penegasan ulang, sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Bagaimana anak-anak, apakah sudah paham dengan materi hari ini? Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan buat kalian yang anak-anakku sekalian, tadi itu tentang teks eksposisi berkaitan dengan struktur yang tadi Bu Wahyu coba jelaskan di awal pertemuan. Ada yang mau ditanyakan dari penayangan video tersebut, anak-anakku semuanya? Halo, apa kabar? Anak-anakku yang terlambat sudah ada Poppy, sehat Poppy? Bu, mohon maaf Bu, telat Ya. Bu. Tadi jadi Ya, ada Encep. hot Bu tadi habis itu Ya, Bu. telat. Alhamdulillah Bu sehat. Ya, Encep kenapa terlambat sama Ahmad? Habis khotbah Bu tadi sama Pak Ahmad. Jadi ini Iya, Mas. Bu. Iya, ya, oke. Sambil menunggu yang lain ya, ini kayaknya masih ada 2 teman kalian mungkin dalam perjalanan menuju kelas ya. Karena kita bertatap maya, jadi waktu kadang lupa masuk jam berapa. Iya apa tidak? Ya. Iya, Bu. Ya, kalau Poppy sehat, sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ahmad Fauzan dan Encep sudah bisa ya mengikuti Bu. teman. Bisa, Bu. Siap. Ya, tadi sudah melihat tayangan video yang Bu Wahyu bagikan semuanya. Sedikit, Bu. Sedikit, Bu, saya. Iya, Oh. Bu. Alah-alah, Bu. Sedikit. Oh, ya nggak apa-apa. Nanti kita akan bagi kelompok. Jadi yang baru datang nanti Bu Wahyu bagi dengan kelompok yang dari awal sudah mengikuti ya, agar informasi yang ditukarkan itu saling keterkaitan. Berkaitan dengan video, itu tadi video mengenai contoh jenis-jenis teks eksposisi itu beragam ternyata ya, ada yang dari kesehatan, lingkungan, ternyata eksposisi itu range-nya bisa luas ya, memberikan informasi ke kita itu banyak sekali dengan cara yang singkat, padat, dan jelas, tapi info yang diberikan itu bisa maksimal. Ada pertanyaan berkaitan dengan struktur teks eksposisi anak-anakku sekalian? Belum, Bu. Belum? Itu udah pada datang, Bu, dari pipis. Lama banget sih ke toiletnya. Iya. Dia Iya, bukan enggak tipis itu. Dia buang air besar. Walah. Mungkin ya, karena ini hari Jumat, kalian habis pelajaran matematika, jadi otaknya itu harus di-refresh sedemikian rupa agar mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia itu bisa baik, bisa senang. Nanti ketika Bu Wahyu kasih tugas, kalian itu sudah siap ya? Siap mengerjakan tugas bahasa Indonesia, anak-anakku sekalian? Siap, Bu. Oke, kalau begitu Bu Wahyu akan membagi kelas ini jadi jumlah kelas ini ada 11 anak ya kalau tidak salah.
agar kelas iya ya Jumlah anak-anak kelas siswa, Bu, 11 ya. bukan jumlah kelas, Bu. Jumlah siswa. Allah Akbar. Terima kasih Ahmad Fauzan atas Iya, Bu, sama-sama. ingatannya kepada Bu Wahyu. Oh ya, karena kelas kita ada 11, Bu Wahyu membagi menjadi Siswa, Bu, siswa. Iya, siswa. Aduh, Popi, maaf ya. Duh, saya Iya, cuma Bu. ngetes kalian aja, sudah konsentrasi ikut pelajaran saya apa belum, kayak gitu Iya, loh. Bu, bisa aja, Ibu. Ya, jadi dia kalau bisa menangkap apa yang saya bicarakan, berarti kalian sudah connect karena datangnya terlambat sih. Makanya Bu Wahyu itu mencoba menggali informasi dari kalian. Oke, sip. Bu. Kita bagi ya kelompok ini menjadi 4 atau 3? 3 saja lah ya. Satu kelompok berapa orang, Bu? Satu kelompok kalau 3 berarti ada yang 4, ada yang 3, oke? Saya tunjuk langsung ya. Encep dengan Saida Garbi. Bu, Encep ngobrol tuh, Bu. Encep, Cep, jangan ngobrol, Cep, tak jeprek loh. Encep. Oh ya, Encep. Oh, Encep. Ya, Fauzan ya, saya bagi kelompoknya ya. Fauzan sama Popi, sama Devi, sama siapa ya? Fauzan, Miftah, Popi, dan Devi ya. Oke, Ya, Bu sip? Guru. Oke. Kelompok kedua itu ada Saira, Dia, Encep, dan Dewi. Siap, Bu. Kelompok ketiga ada, Desi sendiri yang temannya belum ada yang masuk lagi nih ya? Iya, Bu. Ya, ganti Miftah dengan Desi dulu. Enggak apa-apa, Bu. Bu Desi sendiri aja, Bu. Desi mah pinter, Iya, Bu. Desi mah jomblo, Bu. Jomblo Desi mah biarin. Dia mah galau terus, Bu. Ya, dari kemarin kalau Oh, ya. kalian ini Habis yang belajar bikin dulu. galau. Ke toilet lama banget. Ya, habis pelajaran matematika katanya sin kostan bikin pusing. Oke, Iya, Bu Wahyu, pusing. pusing ya? Nggak apa-apa, nanti kalau bahasa Indonesia akan jadi nggak pusing kok, tenang aja. Apalagi Iya sama dong, kan Bu Bu Wahyu. Wahyu favorit aku. Asik. Terima kasih, Encep. Dapat beng-beng Oke. nggak Bu hari ini? Enggak, nanti dapatnya hati. Oke? Hati goreng. Bikin Mau? golek, nggak mau bikin galau. Hati goreng. Enggak mau ya hatinya kalau. Oke. Kita bagi ya kelompoknya tadi. Kelompoknya siapa saja? Ahmad Fauzan dengan Popi. Sama Devi aja ya. Karena ini dua teman kalian belum datang. Terus Seira, Dia, Dewi, Encep, Desi, sama Miftah. Oke. Oh ini ada yang datang Adar lagi. tuh, Bu. Adar, Bu. Ya, Adar, Bu. Adar masuk. Adar kenapa terlambat? Suhendar datang Suhendar. Yang bikin Main Desi masuk galau nih, Bu. aja. Adar nih, Bu. Iya. Adar nggak ketok pintu, Bu. Nggak Yang ngucap salam. Iya. Langsung masuk duduk aja ya. Karena Ahdar langsung masuk, langsung duduk, saya jadikan ketua kelasnya Desi, mau ya? Iya, Bu. Langsung aja, Bu. Dia tunjuk aja, Bu. Ya, oke. Kalau kelompok sudah terbentuk, Bu Wahyu akan membagikan lembar kerja kalian di WA aja ya. Oke, di WA. Siap. Ya, Bu. Silakan cek HP kalian. Bu Wahyu akan membagikan LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing. Kalau ada kesulitan, boleh tanyakan ke Bu Wahyu. Sebentar, saya kirimkan. Bisa dibuka di WA kalian.
itu ada tugas yang Bu Wahyu sudah kirimkan di WA grup kelas. Beneran ya Bu ya? Beneran lah. Oke. Kan Ya, Bu, bohongan, Bu. Sudah Oke, masuk kan? Bu di grup ya Bu, grup kelas Bu. Nggak masuk. Sudah grup Bu, kelas sudah masuk. Sudah masuk. Oke. Itu ada tugas. Tidak banyak kok. Cuma 3 nomor sesuai dengan jumlah kelompok kalian. Jadi satu orang itu nanti saling membantu dengan soal yang Bu Wahyu kasihkan. Oke? Oke, sip. Fauzan, silakan kalian berdiskusi. Bu Wahyu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup Bu, cukup. Kelamaan, 5 Kelamaan, Bu, menit kelamaan. cukup ya? Ahdar, 5 menit cukup. Kelamaan juga, Bu. Diskusinya begini Bu ya. Itu Bu ya. Boleh. Cukup ya, Ahdar ya, 10 menit ya. Cukup, Encep, Bu. Fauzan sebagai ketua. Ahdar, Ahmad, Encep sebagai ketua, siap ya membimbing kelompok kalian ya? Siap, Bu. Nanti saya Siap, tunjuk Bu. teman yang lain buat presentasi. Enaknya jadi ketua kayak seperti itu ya, Encep ya? Iya, Ya, tunjuk. iya. Oke, silahkan dikerjakan. Bu Wahyu beri waktu 5 menit. Belnya berapa menit lagi, anak-anakku? Jangan sampai bel selesai, kalian pekerjaan baru selesai. Nanti ya tidak ada kejelasannya. Berapa menit lagi? Bel kita jam berapa, Mbak Desi? Bu, kaget saya Bu, aduh. Konsen ngerjain loh Bu, jangan diganggu dong Bu. Ya kalau gitu yang lain. Kita berapa menit lagi, Bel? Istirahat? 15 menit lagi, Bu. Oh, 15 menit lagi. Oke, berarti cukup waktu 5 menit ya untuk kalian mengerjakan. Nanti 5 menit untuk presentasi. Oke? Silakan dikerjakan anak-anakku sekalian. Nggak ada contekannya ya, Bu. Dari tadi saya Karena nungguin telat malah. sih, kamu telat jadi tidak menyimak dari tadi penjelasan dari Bu Wahyu. Coba kerjasama dengan kelompok kamu. Ya, Bu, maaf, Bu. Bukan orang dalam. Sudah? Ada yang sudah jadi? Ada yang mau mempresentasikan? Udah Bu, aku itu kan, aku tuh diam-diam tuh menghanyutkan loh ya. Oh, Diam-diam Iya, baru. oke. Bukan diam-diam pup ya, bukan ya. enggak. Kan dulu kamu waktu TK begitu masalahnya, Desi. Nggak usah, nggak boleh seperti itu sama teman ya. Kayaknya Bu, suka ngadekin saya Bu. Oh, jangan-jangan kalian saling jatuh cinta ya? Biasanya kayak Salah, gitu, Bu. kalau anak SMA kelas 10 ketemu olok-olokan, ternyata mereka saling suka kayak gitu. Biasanya kalau Bu Wahyu tahun-tahun sebelumnya Waduh. seperti itu. Kayak di TV ya Bu. Sejak dalam Mau kandungan, sama Bu. dia Bu, kentutan mulu Bu, tukang kentut dia Bu, nggak mau saya. Nah itu dia tahu Bu. Oh ya. Oke deh. Kalau Desi sudah siap, ini perwakilan kelompok berapa ya? Kelompok 3 ya Desi ya? Iya Bu, ini ada analisis ya Bu Oke, ya, ada 3 silakan. itu ya. Tapi saya ngomong aja ya Bu ya. Iya, Soalnya saya pakai Iya. HP Bu. presentasikan aja nggak apa-apa. Ya.
Contekan. Oh ini ada 3 strukturnya, ya kan Bu? Maksudnya apa saja, Desi Posisi. Tes? Tadi ada orientasi Bu, ya kan Bu? Ya, Terus ada ada urutan kejadian peristiwa. Terus Pokok berita lah intinya. Terus di akhir ya ada penutupnya Bu. ya ada orientasi, ada urutan terjadinya peristiwa, ada penutup. Itu Iya Bu. ya. Untuk yang nomor 2 itu Nomor 2 ganti yang lain dong Bu. Masa aku terus? oke. Yang nomor 2 kelompoknya siapa yang mau mempresentasikan? Ahdar Bu, Ahdar rambutnya sudah berdiri-berdiri Bu. Ahdar siap. Enggak kedengaran suaranya Ahdar? Belum Bu, belum siap Bu. Belum. Ya, dari kemarin ini Selamat. Ahdar terlambat terus ya. Kamu sehat kan Ahdar? Sehat Bu, cuma perjalanan saya ke ini emang terhambat Bu. Tadi macet mulu Bu. Oh Mohon maaf Bu iya. ya. Ya, besok jangan diulangi ya. Iya Bu, mohon maaf Bu. Tapi nanti tugas saya kerjain Bu. Biasanya Iya. saya sih ngerjain Bu, Ahmad mah cuma itu doang. Sediain makan doang biasanya dia mah. Iya, nggak apa-apa. Tadi Desi sudah menjawab nomor 1 berkaitan dengan analisis. Coba kelompok yang lain ada yang mau menjawab pertanyaan kedua itu? Berkaitan dengan apa ya pertanyaannya ya, Bu Wahyu lupa. Coba ada yang bisa menerangkan? Dia mau mencoba menjawab pertanyaan nomor 2? Yang isi ya Bu? Iya, Pertanyaannya Bu. iya, B ya, teks Bu, eksposisi. pertanyaan Iya, B ya. iya betul. Isinya tentang apa ya? Sebentar Ibu ya. Struktur bahasa Cepat, Jerman dengan bahasa Indonesia ya Bu? Iya. Mengenai Apa tadi? struktur Ya? bacaan teks eksposisinya mengenai struktur bahasa Jerman dengan bahasa Indonesia. Iya, betul. Isinya berkaitan dengan struktur bahasa Jerman dan bahasa Indonesia. Yang lain? Ada yang mau menambahkan? Belum? Karena Untuk yang terpengaruh ketiga. dari pembentukan Oh, iya. budaya ya Bu, serta tingkah laku ya Bu. Iya, ya betul. Kebahasaan itu terbentuk dari budaya. Untuk yang ketiga, coba. Kelompok yang lain. Kelompoknya Fauzan kayaknya ini belum menjawab ya. Kelompoknya Fauzan. Kebahasaannya gimana Fauzan? Ada Kelompok saya tadi kelompok saya siapa aja Bu ya? Saya lupa Bu. Ada Fauzan, ada Poppy, ada Devi. Coba di situ kebahasaannya dari teks yang Bu Wahyu kirim itu kebahasaan mau cari yang mana dulu? Nomina atau verba? Devi mana Devi? Tadi saya sudah kasih Bu tugasnya ke Devi Bu. Kalau nggak ke Bu Popi tadi tugasnya. Saya udah kerjain Bu padahal itu Bu. Iya. Saya aja yang jawab nah. Ya, nanti nilainya buat kamu semua dia. Nggak apa-apa. Ini kelompok 3 ini Apa, Bu? ya. Kelompok 3 ini. Kebahasaannya cari apa? Kata kerja. Iya, kata kerjanya yang mana? Dia. Kata kerjanya itu meminum. Itu Bu, ada meminum. Ya, mau minum, betul. Terus apa lagi? Terus ada apa ya Bu? Kata kerjanya Saya Bu, mau berjawab bantu Bu, membentuk juga Bu kata kerja, memengaruhi Ya, tadi ya. Ya. Menekankan, Menekankan, kemudian ada ya. kata memenya Bu, itu kata Ada. kerja Bu. Oke. Tidak memotong itu ada, tidak memotong pembicaraan. Oke.
Jadi kalian sudah paham ya tentang tugas Iya yang dong, Bu. tugas yang sudah saya bagikan di kelompok kalian masing-masing. Itu Iya, kalian Bu. paham ya, berkaitan dengan ciri, struktur, isi, dan kebahasaan dari teks eksposisi. Ya, perlu diketahui teks eksposisi seperti yang Bu Wahyu tadi sampaikan di awal, teks eksposisi itu memiliki ciri-ciri yang berkaitan dengan isinya, yaitu menyampaikan berita secara apa? Informatif apa, Bu ya? Ya, secara informatif, betul Encep. Terima kasih. Terima kasih dia, Desi, Encep tadi untuk jawabannya. Nanti kalau sudah tatap muka, Bu Wahyu akan memberikan kalian hadiah. Mau hadiah yang sederhana apa yang mewah? Kulkas. Kemarin si Pak Mewah, Ozan mewah. kasihnya itu printer, mau kulkas. Oh, ya kalau Bu Wahyu mewahnya itu mepet sawah. Kita makan bersama-sama di sawah, dekat sawah, karena sekolahan kita kan dekat dengan sawah ya. Nanti kita bawa nasi, makan mewah di pinggir sawah. Oke? Terima kasih Desi, Dia, Encep atas jawabannya. Kalian sudah maksimal, bagus menjawab pertanyaan yang saya berikan. Perlu diketahui teks eksposisi itu adalah teks yang memberikan informasi secara informatif, singkat, padat, dan jelas. Ada 3 struktur ya, ada 3 struktur dalam teks eksposisi, yaitu mulai dari struktur tesis ya. Tesis itu sama saja dengan pernyataan umum. Yang kedua itu argumentasi. Argumentasi itu pendapat yang dibuktikan dengan fakta ya. Ketika kita berpendapat itu tidak boleh kita hanya pendapat kita, tapi fakta yang mendukung itu juga harus menyertakan. Yang terakhir itu penegasan ulang bahwa apa yang kita sampaikan itu betul-betul bisa diketahui oleh orang, ada hal yang diperjelas. Paham ya anak-anakku ya? Paham, Bu. Ya, kebahasaannya itu ada kata kerja, ada kata nomina, ada konjungsi, itu hal yang wajib ada pada teks eksposisi. Dari penjelasan Bu Wahyu ini, ada pertanyaan anak-anakku sekalian? Tidak ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Bu Wahyu akan memberikan post test di Google Classroom. Nanti kalian kerjakan post test yang Bu Wahyu bagikan, itu nilainya nanti nilai mandiri, bukan nilai kelompok. Jadi kalau kalian tidak mengerjakan, artinya tidak pelajaran bahasa Indonesia eksposisi. Paham ya anak-anakku ya? Oke, silakan dicek di Google Classroom kalian. Udah saya kirim soalnya, ada 4. Waktunya tinggal berapa menit? Iya? Ya Bu, tinggal 7 berapa? menit lagi Bu, 7 menit. 7 menit lagi. Untuk soal yang Bu Wahyu kasihkan, 7 menit itu kira-kira waktunya cukup atau tidak? Enggak, Bu. Waktunya cukup atau tidak kira-kira 7 menit untuk mengerjakan 4 soal yang Bu Wahyu kirimkan? Kelamaan, Bu. Jangan lama-lama, Bu. 3 menit cukup, Bu. 3 menit cukup? Bang kuis. Oke, kalau 3 menit cukup, nanti langsung kalian kirimkan di GCR ya. Jawabannya akan Ibu Wahyu koreksi secara langsung 1 per 1. Hasilnya langsung bisa kalian lihat nanti setelah Bu Wahyu koreksi. Oke? Siap, Bu. Oke semuanya? Oke, Bu. Oke? Masih bersemangat kan mengikuti pelajaran Bu Wahyu? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Masa semangat gitu?
Iya, maka semangat gitu ya. Oke, karena soal sudah Wahyu kirimkan, nanti kalian kerjakan. Terus hari ini itu hari Jumat, ya. Banyak yang datang terlambat mengikuti pelajaran Bu Wahyu, nggak apa-apa, karena itu sebuah kewajiban untuk anak laki-laki ya. Untuk yang anak perempuan, terima kasih kalian sudah datang tepat waktu di kelas saya di Kitmit hari ini, walaupun tadi sebelum pelajaran Bu Wahyu ada pelajaran matematika ya yang menguras energi, pikiran, dan tenaga kalian, tapi saya yakin setelah mengikuti pelajaran dari Bu Wahyu ini kalian jadi lebih bersemangat, bersinergi, dan tidak lupa semoga pelajaran hari ini mengenai teks eksposisi bisa diserap kalian dengan baik dan benar. Ada pertanyaan anak-anak berkaitan dengan teks eksposisi yang sudah saya jelaskan? Paham ya? Teks eksposisi itu apa, strukturnya bagaimana, dan ciri-cirinya bagaimana? Kalian sudah tahu? Sudah, Bu. Sudah ya. Ada berapa struktur tadi yang Bu Wahyu ingatkan ke kalian? Jelaskan. Ada berapa? Ada? Ada 3 ya. Apa saja tadi? Pernyataan umum ya, Bu. Iya, pernyataan umum. Terus? Yang kedua, apa ya, Cip? Coba. Wah, saya kan baru masuk, Bu. Iya, makanya saya tanya. Argumen, Bu. Argumentasi. Yang ketiga, strukturnya itu apa? Penutup. Penutup atau penegasan ulang ya. Ini kalian harus ingat karena ini hak sudah paten ya 3 struktur tersebut. Ciri yang nampak dari teks eksposisi itu apa? Expose. Ini ya Cid biasanya senang sekali expose tentang dunia artis. Artinya apa expose? Cid, kalau expose artis itu biasanya tentang apa? Apa yang dibuka ya, Cid? Dibuka mengenai diterawang gitu kan. Ya, dibuka, diterangkan ya. Enggak, kalau udah dibuka. Ya betul. Expose itu artinya memberikan informasi. Oke, saya rasa hari ini materi teks eksposisi berkaitan dengan ciri, struktur, kebahasaan, itu sudah Bu Wahyu jelaskan. Saya sudah mempersilahkan kalian untuk menanyakan sesuatu, katanya sudah jelas semuanya ya. Sudah jelas? Jelas ya? Kelas ini kelas terpandai, saya yakin kelas ini kelas-kelas yang paling hebat, yang paling bisa tahu kondisi pandemi seperti ini langsung ketika memberikan pendapat, memberikan saran, memberikan materi itu langsung bisa ditangkap. Saya yakin ketika tatap muka nanti kalian akan jauh lebih hebat. Oke ya, jangan lupa nanti materinya yang sudah saya kirim di GCR dan tugasnya dikerjakan sebaik mungkin. Kalau tidak menjawab itu berarti kalian nilainya 0. Itu berkaitan nanti dengan nilai yang kalian peroleh orientasinya di rapor. Rapot itu bukan hanya nilai pas saja ya, tapi setiap ada tugas itu termasuk nanti bagian dari nilai yang kalian peroleh di rapot. Oke, anak-anakku? Oke, semuanya? Paham ya? Ya, Bu. Oke, kalau sudah paham, sudah baik. Kita akhiri pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Setelah Bu Wahyu nanti ada pelajaran lagi? Ya, Bu. Ada pelajaran lagi ya? Ya, Olahraga, Bu. Olahraga, oke. Nggak apa-apa. Renang, Bu, renang. Renang ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian tetap sehat dan berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa bertemu lagi di kelas. Oke? Oke. Kalau sudah kita tutup pelajaran bahasa Indonesia dengan doa dari siapa ya yang bersedia? Tidak harus ketua kelas, karena ketua kelas kita kayaknya lagi haus ya. Yang cap ya? Oh ya, Ahdar. Oke, silakan Ahdar ditutup pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Baik, teman-teman semuanya.
untuk pembelajaran hari ini kita tutup berdasarkan keagamaan kita masing-masing. Baca doa dimulai. Selesai. Terima kasih Bu Wahyu untuk penjelasan tentang hari ini. Semoga kita semua teman-teman dapat memahami dan tadi diingatkan untuk tugas ya nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Iya.